Oke, ya, jadi kita akan menemukan website SPP sekolah dan tabungan pro. Ya, jadi di sini ada 3 login, ada login buat admin, login buat siswa, dan login buat bendara. Ya, kita masuk terlebih dahulu untuk login admin. Ya, ya seperti ini tampilannya untuk halaman login. Oke, ini untuk username-nya admin, passwordnya admin 123. Ya, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita klik login. Ya, ini tampilan halaman dashboardnya. Ya, jadi ini halaman dashboard. Ya, seperti ini. Ada pemberitahuan semuanya. Ya, di sini ada master data, data pengguna. Ya, jadi data pengguna ini kalian bisa isi sesuai dengan yang ada di sekolah ya. Jadi misalnya ada data bendahara, ada juga data wali kelas dan koperasi dan segala macam. Ya, ini data tahun ajaran, ini kelas, ini data siswa, ini daftar kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, jadi fungsi untuk data kenaikan kelas ini, jadi ketika siswa sudah naik kelas, maka kita tinggal pindahkan saja dia. Misalnya dari kelas 10 ke kelas 11, kita tinggal pindahkan dia. Misalnya ini untuk Asep, kita pilih Asep, kita pindahkan ke kelas. Jadi kalian inputnya itu kelas 1 sampai kelas, misalnya kelas 10 sampai kelas 12 ya. Itu tinggal dipindahkan, dia terserah. Ya, pas dipindahkan maka Asep sudah berada di kelas sebelumnya untuk tagihannya. Untuk yang siswa yang sudah lulus, kita tinggal masukkan aja. Kita tinggal tambah aja seperti tadi. Kita tambah untuk kelulusannya. Jadi ketika dia sudah selesai kelas 12, maka dia kita proses lulus ya. Jadi seperti itu. Maka dia tidak diwajibkan lagi untuk membayar tagihan untuk SPP ini. Ya, jadi untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita ke setting dulu untuk pengaturan sekolah. Ya, jadi kalian bisa setting sekolah, tinggal masukkan nama sekolah, nama capsek, nama bendara dan lain-lain. Untuk upload logo kiri dan kanan juga silakan. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini nanti akan tampil di kop surat. Nah, ya, jadi setelah pengaturan sekolah, jadi kita akan uji coba semua untuk yang di menu ini. Jadi untuk langkah pertama adalah kita menambahkan, ya, kita daftarkan data pengguna dulu, kemudian tahun ajaran ya. Tahun ajaran sesuaikan. Ya, ini sudah disesuaikan, ini sudah tahun 2001 dan tahun 2002. Seperti itu, ini data kelas. Ya, langkah pertama adalah kita tambahkan kelas dulu. Seperti itu. Contoh di sini saya akan tambahkan data. Misalnya di sini saya akan bikin nama kelas bunga matahari. Oke, keterangannya bunga matahari. Dan di sini saya simpan. Ya, jadi nama kelas ini sudah terdaftar di sini. Ya, kelas bunga matahari. Oke. Ya, selanjutnya kita akan bikin data siswa. Kita akan buat data siswa baru. Misalnya siswa ini baru masuk ke sekolah ini dan dia ditempatkan di kelas bunga matahari. Kita tambahkan data dulu. Oke. Ini NIS, misalnya ini saya ketikkan 123 misalnya 1001 ya. Nah, ini siswa yang pertama kali daftar. Oke, untuk di bawahnya saya bikin sama. Oke, untuk kolom atas adalah username yang akan dipakainya nanti ya. Ini username-nya. Ini nanti akan jadi buku tabungannya. Jadi ini akan berfungsi sebagai buku tabungan. Oke, kemudian kita ketikkan nama siswanya, misalnya Hamtaro. Hamtaro, jenis kelamin laki-laki, level siswa, agama muslim, kelas bunga matahari. Seperti ini. Terus nama ortu misalnya Cristiano, alamat Portugal, nomor handphone. Ya, ini yang penting ya, untuk nomor handphone ini kita untuk menginput nomor handphone kita tambahkan 62 di depannya ya. Jadi kenapa ditambahkan 62? Karena ini berfungsi untuk mengirimkan WhatsApp ke walinya siswa atau siswa sendiri. Seperti itu. Untuk username-nya kita bisa buat sesuai dengan NIS atau misalnya kita bisa buat baru. Jadi untuk lebih gampang kita buat sama dengan NIS 1001 ya. Untuk passwordnya misalnya sukses 123. Ya, sukses 123, 10001 sukses 123. Ya, nanti ini username yang dan password yang akan digunakan untuk mengakses halaman siswa. Ya, seperti itu. Ya, ketika ini saya klik save, kita simpan dulu.
Ya, sekarang kita cari data siswanya. Oke, kita search data siswanya untuk Hamtaro kelas bunga matahari. Untuk mengeceknya, kita pilih kelas dulu, kelas bunga matahari. Kemudian untuk statusnya aktif, kemudian kita tampilkan ya seperti ini. Oke, jadi masuknya di sini Hamtaro laki-laki bunga matahari, nama ortu Kristiano, nomor handphonenya, saldo tabungan 0, aksi. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah input data siswa. Ya, sekarang kita akan bikin untuk keuangannya. Di sini ada dua pilihan, ada pos bayar dan jenis bayar. Ya, yang pertama kita lakukan, kita klik dulu pos bayar. Ya, seperti ini, kita klik dulu pos bayar. Oke, nanti kita akan menambahkan data. Ya, kita akan bikin nama pos bayar sini. Misalnya kita akan tulis di sini SPP. Oke, kita akan tulis di sini SPP bunga matahari. Ya, SPP bunga matahari. Keterangannya sama dengan yang dengan namanya. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, data berhasil diproses. Dia nanti masuk di paling akhir sini, SPP bunga matahari, seperti itu. Ya, selanjutnya ini ada jenis bayar. Ya, ini jenis bayar ini kita akan tambahkan data terlebih dahulu. Ya, kita pilih pos untuk SPP bunga matahari. Terus ini nama pembayarannya SPP bulanan, SPP bulanan, atau ini aja deh, SPP bunga matahari. Oke, statusnya ini bulanan dan bebas. Jadi ini ada dua pilihan pembayaran. Kalau bulanan ini adalah SPP yang dibayar rutin per bulan. Kalau yang bebas ini misalnya penjualan buku dan sebagainya dan lain hal yang bisa dicicil oleh siswa setiap bulannya. Jadi karena ini kita akan bikin untuk pembayaran bulanan, maka kita centang yang bulanan, kita klik yang bulanan, kemudian kita simpan. Ya, seperti itu. Ya, nanti dia ketambahan di sini ya. SPP bunga matahari bulanan. Oke, selanjutnya kita setting untuk tarif pembayarannya. Kita setting. Ya, di sini kita pilih bunga matahari. Kemudian kita cari. Oh, sorry. Kita tambahkan data terlebih dahulu. Ya, untuk bunga matahari, untuk kelas bunga matahari. Ya, jadi di sini ada dua pilihan ya. Jadi di sini adalah ketika kalau tarifnya misalnya sama, setiap bulannya sama, kita centang, kita isi yang ini. Kalau beda-beda, kita isi yang di bawah ini. Kita tinggal sesuaikan angkanya. Jadi seperti itu ya. Jadi misalnya 50.000, kita klik simpan tarif. Ya, seperti ini. Oke. Kita lihat bunga matahari. Ya, ini ya bunga matahari untuk SPP-nya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita akan melakukan pembayaran siswa. Kita klik pembayaran siswa. Kita cari di sini untuk Hamtaro. Ya, Hamtaro 10.001, cari siswa. Ya, di sini sudah tersetting ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi untuk SPP bunga matahari total tagihan 0, dibayar 0. Status belum bayar. Kita klik bayar. Ya, seperti ini. Oh ya, sorry, masih 0 ya. Jadi kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke yang tadi. Oke, kita pilih keuangan, jenis bayar. Oke, terus SPP bunga matahari. Tadi saya lupa enter. Bunga matahari tampilkan. Ya, jadi ini kita update dulu. Ya, jadi ketikkan 50.000. Terus kita klik enter ya. Nanti dia akan masuk sini semua. Setelah itu kita klik update tarif. Ya, seperti itu ya. Ya, sekarang sudah masuk pembayaran siswa. Ya, kita cari nama siswa yang tadi, Hamtaro. Oke, Hamtaro kita cari. Ya, seperti ini. Ya, ini Hamtaro ya. Total tagihan 600.000 yang dibayarkan belum.
Ya, kita klik bayar di sini. Kita klik bayar. Ya, misalnya ini untuk Juli, Agustus, September dan seterusnya ya. Ya, misalnya Hamtaro belum bayar. Jadi kita bisa kirim untuk tagihan ya. Ini untuk kirim tagihan ke Hamtaro. Nanti ini akan masuk ke WA-nya Hamtaro, kita klik kirim. Nanti dia akan arahkan ke WhatsApp. Lanjut chat. Oke. Ya, nanti dia akan masuk ke WhatsApp. Ya, jadi seperti ini ya formatnya. Assalamualaikum, harap menyelesaikan pembayaran tagihan untuk bulan Juli sebesar 50.000 anak Anda yang bernama Hamtaro. Terima kasih. Keuangan SMK. Oke, kita kirim. Ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini kita kirim langsung, itu untuk penagihannya ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini. Ya, kita klik bayar. Misalnya pas kita kasih kirim tagihan, orang tuanya sudah bayar. Seperti ini ya. Ya, kita tinggal kirim lagi untuk konfirmasi kalau misalnya sudah lunas untuk pembayaran untuk bulan Juli. Kita lanjutkan chat. Gunakan WhatsApp web. Ya, nanti kalau kalian bisa unduh WhatsApp di laptop ya, supaya bisa lebih gampang langsung masuk. Ya, assalamualaikum, terima kasih pembayaran tagihan bulanan untuk bulan Juli sebesar 50.000 telah lunas. Ya, seperti itu ya. Kita tinggal kirim langsung. Iya, jadi oke. Next. Ini untuk jenis bayar yang SPP ya. Sekarang kita akan uji coba untuk pembayaran secara cicilan. Oke, kita akan bikin yang secara cicilan. Langkah pertama kita klik dulu pos bayar di sini. Kita klik pos bayar. Oke, selanjutnya kita tambahkan data. Kita ketikkan sini misalnya, kita gantikan untuk SPP-nya ini adalah misalnya cicilan buku ya. Cicilan buku. Oke, cicilan buku, keterangannya sama. Keterangannya sama dengan di atas. Kita save. Nanti kalian bisa setting keterangan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita pilih jenis bayar. Sekarang kita cari untuk penagihannya di sini. Oke, belum ada, kita buat dulu. Tambahkan data. Kita buat tambahkan data, kemudian kita cari di sini cicilan buku Bunga Matahari periode 2021-2022, nama pembayaran sama. Nah, tadi kita klik bulanan, sekarang kita pindah ke bebas. Seperti itu. Kalau sudah kita simpan. Ya, jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi seperti itu, cicilan buku Bunga Matahari, cicilan buku Bunga Matahari bebas. Ya, kita tinggal setting untuk tarif pembayarannya. Jadi seperti ini ya. Kita tinggal setting, kita klik Bunga Matahari. Ya, selanjutnya kita tambahkan data terlebih dahulu ya. Oke, kita tampilkan data Bunga Matahari, kita tampilkan. Ya, maka akan tampil seperti ini. Ya, jadi misalnya di sini kan ada banyak siswa. Seperti itu. Jadi misalnya di sini ada banyak siswa, nanti kita tinggal pasang tarif di sini agar bisa menyesuaikan sama-sama dengan semua siswa di sini. Atau kita bisa input manual satu persatu kalau misalnya harganya beda-beda. Jadi contoh di sini saya akan kasih tarif untuk harga bukunya adalah 250.000. Setelah itu kita enter, maka akan masuk di sini. Setelah itu kita simpan tagihan. Ya, seperti itu. Kita simpan tagihan. Oke. Ya, nanti kita cari di sini ya, Bunga Matahari kita tampilkan. Ya, jadi ini Hamtaro Bunga Matahari total tagihan 250.000 ya. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti ini. Jadi tagihan untuk cicilan buku Bunga Matahari sebesar 250.000. Ya, lanjut kita pergi ke pembayaran siswa. Ya, jadi kita cari dulu data siswa ya. Ya, kita ketikkan di sini Hamtaro. Kita cari di siswa. Ya, maka dia akan muncul di sini ya. Dia akan muncul di sini. Cicilan buku Bunga Matahari 250.000 dibayar 0. Nanti di sini dia bisa cicil ya. Jadi untuk membayarnya kita klik proses bayar. Jadi seperti ini. Jadi ini ada cara bayar tunai atau transfer. Terus di sini ada keterangan dibayar lunas atau angsuran. Jadi ada 5 kali angsuran, misalnya angsuran 1,
Dia bayar buku ini sebanyak 5 kali, 50.000 yang pertama. Dia klik bayar. Ya, setelah klik bayar maka tunggakan sisa 200.000 ya. Ini sudah terpotong atau terambil. Soalnya kita bisa kirimkan WA seperti tadi. Ya seperti itu. Oke. Iya. Jadi untuk selanjutnya ini ada tabungan siswa. Ini ada tabungan siswa, di sini ada data nasabah. Ya, jadi untuk istimewanya script ini, jadi kalian selain bisa buat SPP juga, ini juga bisa buat koperasi ya, karena di sini ada simpan pinjamnya, ada tabungan dan ada utang piutang dan segala macam. Oke, seperti ini ya. Jadi contoh di sini untuk hutang piutangnya di sini masih 0 ya. Saldo 0 Hamtaro. Ini yang saya bilang tadi, ini yang masuk menjadi buku rekeningnya, nomor rekeningnya si Hamtaro. Seperti itu. Jadi contoh kita akan memberikan tabungannya, misalnya kita klik transaksi seperti ini, kemudian kita search aja menggunakan nomor NIS. Oh sorry, belum ya. Kita setor tunai dulu. Kita cari nama siswa Hamtaro. Oke, search. Oke, seperti ini. Jadi dia belum menabung. Oke, sekarang misalnya Hamtaro setor 100.000 ya. Hamtaro 100.000, kita kasih keterangan terserah bebas, atau misalnya kita ketikkan sini tabungan. Oke, tanggal transaksi hari ini. Kalau sudah kita klik save. Ya, maka akan masuk di sini ya. Seperti ini. Oke, kita klik di sini tabungan siswa. Transaksi. Ya, jadi oke ini ya. Hamtaro 100.000 rupiah. Ya, jadi yang untuk sebelah kanan ini adalah saldo dari sekolah ya, saldo dari sekolah. Jadi ketika Hamtaro setor sebesar 100.000, maka saldonya berubah dari 1.180.000 menjadi 1.280.000. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi oke. Kemudian di sini bisa juga cetak untuk laporan transaksinya. Jadi tinggal dicetak aja di sini. Tinggal ketik nomor rekening, submit untuk tanggal dan hari. Ya, kemudian untuk hutang piutang ya. Jadi ini hutang piutang, misalnya si Hamtaro ini berhutang ke sekolah, misalnya sekolah, nama peminjam bapaknya Hamtaro misalnya Kristiano. Oke, dia pinjam sebesar 50.000, kita klik simpan di sini. Ya, maka akan tertulis di sini. Oke, jadi akan tertulis di sini ya, ini ya, sekolah Kristiano 50.000. Oke, jadi misalnya dia mau bayar angsurannya, tinggal klik angsuran, nominal sisanya berapa. Ini untuk angsurannya, misalnya kita ketik 25.000. Ketika kita submit, ya maka di sini akan berkurang ya di sini. Jadi sisanya tinggal 25.000 rupiah. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini untuk laporan. Ini untuk laporan ini untuk backup database ya. Jadi backup database ini berfungsi, jadi misalnya ketika situs website kita itu diserang, jadi kita bisa backup sini tiap hari. Jadi ketika situsnya diserang, databasenya hilang, kita bisa upload lagi yang kita backup setiap harinya. Ya, jadi untuk memudahkan ya, dia seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan uji coba untuk di bendaharaan ya. Kita klik master data, kita klik data pengguna. Jadi kita akan buat sini satu bendahara. Jadi misalnya kita akan bikin bendahara 2. Passwordnya 123456. Nama lengkapnya bendahara 2. Oke, untuk levelnya itu level bendahara. Untuk kelasnya itu kita pilih dia untuk kelas di bunga matahari ya. Seperti ini, kelas SPP bunga matahari. Oke, emailnya, nomor telepon. Ketika itu kita klik submit. Ya, maka akan ketambahan satu bendahara lagi di sini. Jadi kita akan login di sini. Pertama kita logout dulu. Oke, tadi kan kita sudah masuk ke Hamtaro ya, Hamtaro. Terus kita lihat dulu Hamtaro. Kita ke siswa. Oke, pilih kelas.
bunga matahari, semua status tampilkan. Ya, kita akan lihat dulu, tadi sudah lupa username passwordnya. Ya, username-nya 1001, passwordnya suset123. Kita keluar. Ya, sekarang kita akan pergi ke lokasi bendahara ya, login bendahara. Nanti masukkan di sini bendahara 2. Passwordnya 123456. Oke, kita login. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi bendahara dia bisa juga proses untuk pembayaran siswa ya. Jadi seperti itu, dia bisa proses untuk pembayaran siswa, dia bisa cetak laporan semua. Jadi seperti ini ya, ini statusnya. Nanti dia tinggal pilih, dia tinggal pilih untuk menghandle kelas mana. Jadi seperti itu. Oke. Ini soalnya kita akan masuk ke login siswa. Username-nya 10001, passwordnya sukses123. Login. Ya, seperti ini ya. Jadi Hamtaro di sini dia bisa cek transaksi tabungannya. Terus dia bisa cek tagihannya. Dia juga bisa lihat laporan kelas. Seperti itu ya, laporan kelas. Oke, kita log out. Oke, ini. Jadi jika kalian pengen mendemokan untuk websitenya ini, itu nanti untuk masuknya di sini ya. Ya, untuk demo aplikasinya nanti silakan kunjungi situsnya spp.tokoweb.online, username-nya admin, passwordnya admin123. Untuk login bendahara dan siswa silakan dibuat sendiri di admin area ya. Seperti itu ya, atau kalau mau coba yang tadi juga bisa. Oke, ini untuk login dan password. Oke, langkah selanjutnya kita akan online kan script ini, kita akan buat di localhost ya, kita akan bikin di localhost. Jadi seperti itu. Untuk langkah awalnya itu pertama-tama kita buka SAM dulu ya, kita buka SAM. Ya, nanti klik kontrol SAM control. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kita klik start, nanti akan mengaktifkan Apache dan MySQL-nya sampai berwarna hijau seperti ini. Ya, berarti ini sudah berfungsi. Langkah selanjutnya kita buka di sini localhost/phpMyAdmin. Ya, langkah pertama ini ya, kita akses dulu localhost/phpMyAdmin. Nanti dia akan masuk ke localhost-nya kita ya, seperti ini. Ya, ini tampilannya. Masuk ke sini. Oke. Ya, langkah kedua kita akan buat nama database. Kita klik baru, misalnya kita ketikkan, kita akan buat database baru di sini ya. Ya, misalnya kita tuliskan di sini SPP Pro ya, atau SPP5 lah, SPP5. Oke, kita akan buat SPP5. Jadi nama database-nya SPP5, kita copy dulu nama database, enggak usah. SPP5 dulu. Setelah itu kita klik buat. Ya, selesai ya, kita klik buat. Ya, nanti di sini. Ya, kita balik lagi dulu, nanti kita kembali lagi ke scriptnya. Kita ambil dulu scriptnya di sini. Ya, ini adalah script dari SPP ya. Jadi ini script ini nanti yang script underscore SPP ini nanti kalian upload semua ke htdoc ya, ke folder htdoc. Jadi kita ambil dulu, kita copy, kita masuk ke SAM, kita buka htdoc. Oke, terus kita ketikkan di sini. Ya, karena saya sudah membuat database tadi SPP5, maka foldernya saya akan bikin sama SPP5 juga. Ya, kita masuk ke SPP5, kita paste di sini. Setelah itu kita ekstrak filenya. Ya, kita ekstrak semua sampai selesai. Oke, langkah selanjutnya kita buka folder config. Di sini kita pilih koneksi ya. Kita klik koneksi. Ya. Kalau saya menggunakan Sublime. Nanti untuk di sini kita hanya merubah untuk database saja ya, kalau di localhost.
Kalau di hosting kita harus rubah username, password, dan database. Kalau di sini begini aja formatnya ya. Username-nya root, passwordnya dibiarkan kosong, database-nya kita ganti jadi SPP5 biar sesuai dengan database, nama database-nya ya. Setelah itu kita simpan. Ya, setelah kita save, langkah selanjutnya kita akan upload untuk database-nya ya. Kita akan import database-nya di sini. Ya, pertama kita klik import. Ya, kedua kita choose file, kita pilih file. Ya, nanti dia ya, kita klik file, kita pilih source code SPP. Nanti kita ekstrak dulu yang ini. Dia ada di dalam untuk database dan penjelasan. Ya, nanti ketika kalian membeli script ini, jadi di sini ada kontak informasi. Jadi ketika ada kendala nanti tinggal hubungi aja. Ini deskripsi penjelasan tentang script ini. Ini cara instalasi script di hosting. Ini instalasi di localhost. Ini untuk loginnya ya. Ya. Dan di sini ada dua file yang saya akan kasih. Pertama file SPP yang seperti di demo tadi. Jadi sudah berisi beberapa data. Sudah ada data siswanya. Yang kedua ini SPP kosong. Artinya ini masih kosong. Jadi kalian tidak perlu lagi menghapus satu persatu untuk data siswa yang tadi. Tinggal upload aja yang ini, nanti tinggal dimulai dari nol seperti itu ya. Jadi karena kita akan mulai dari nol, kita klik SPP kosong ya, seperti itu. Terus kita kirim, nanti tinggal tunggu sampai proses ini terupload dengan baik ya, seperti itu. Oke, sudah terupload seperti ini. Ini sudah terupload, berarti kita sudah bisa akses ya. Ini filenya. Oke, ini SPP kosong ya. Nanti kita cari di sini sesuai dengan nama folder, localhost /SPP5. Ya, dia masuk ke sini ya. Ya, nanti loginnya sama. Nanti ini loginnya sama, saya bikin sama. Oke, passwordnya admin. Passwordnya admin 123. Ya, oke, klik login. Ya, jadi ya. Localhost /SPP5 ini SPP. Ya, ini yang SPP kosong. Jadi tinggal kalian isi aja lagi. Jadi di sini saldo masih 0, pemasukan masih 0, tabungan masih 0, semua masih 0. User aktif sudah dibuatkan 5 ya. Nanti tinggal diganti-ganti aja. Oke, master data tinggal di kelas dan siswa tinggal diatur lagi, masukkan data siswa yang baru. Ini masih kosong semua, belum data siswanya. Oke, sekian untuk demo hari ini untuk website SPP. Kalau kalian mau live demonya sudah saya sisipkan di tengah-tengah video tadi, tinggal dilihat untuk demonya. Oke, sekian, terima kasih.